Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Monika dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan mengenai definisi term dan juga contohnya. Dalam logika dan filsafat, term merupakan elemen dasar dalam sebuah proposisi atau pernyataan, yang dimana bisa merujuk pada objek, konsep, ataupun ide. Terdapat tiga macam term yang akan saya jelaskan. Pertama ada term konkret dan term abstrak, di mana term konkret merujuk pada objek nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti meja, manusia, ataupun pohon. Kemudian ada term abstrak, di mana merujuk pada konsep atau ide yang tidak berwujud fisik. Contohnya seperti keadilan, kemerdekaan, atau kebahagiaan. Yang kedua, ada term umum dan term khusus, di mana term umum mewakili suatu kelas ataupun kelompok suatu objek. Contohnya seperti hewan. Hewan herbivora hanya memakan tumbuhan. Contoh hewan yang dimaksud merupakan term umum karena mencangkup banyak jenis makhluk hidup. Kemudian ada term khusus, di mana merujuk pada anggota tertentu dari suatu kelas. Contohnya seperti gajah, yang di mana gajah merupakan salah satu hewan herbivora terbesar di dunia. Gajah yang dimaksud merupakan term khusus karena contoh spesifik dari hewan. Ketiga ada term positif dan term negatif. Term positif menunjukkan adanya suatu sifat atau ciri, seperti berani, pintar, dan ramah. Contohnya ada pada kalimat, anak itu sangat rajin belajar setiap hari. Rajin yang dimaksud di sini merupakan term positif karena menunjukkan sifat yang baik. Lalu ada term negatif yang dimana menunjukkan sifat yang sebaliknya. Masuk kepada penjelasan tentang bentuk sesat pikir atau logical fallacy, dan bagaimana cara kita terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy merupakan kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis tetapi sebenarnya menyesatkan ataupun keliru. Fallacy sendiri sering muncul dalam debat, diskusi, ataupun argumen, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tiga bentuk sesat pikir yang umum mengenai logical fallacy. Pertama ada ad hominem, yang dimana alih-alih menyerang argumen lawan, seseorang malah menyerang karakter atau sifat pribadi lawannya. Yang kedua ada strawman, di mana mengubah atau menyederhanakan argumen lawan sehingga mudah diserang. Yang ketiga ada false dilemma, di mana menghadirkan seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal masih ada alternatif yang lain. Cara untuk menghindari logical fallacy. Pertama, pahami bentuk-bentuk sesat berpikir. Periksa kembali asumsi dan kesimpulan. Pastikan argumenmu didukung oleh bukti dan penalaran yang sah ya. Lalu terbuka pada kritik orang lain yang bisa membantu menunjukkan fallacy yang tidak kita sadari. Terakhir, belajar logika dasar dan metode berpikir kritis. Demikian penjelasan saya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.